Oke, mari kita berlogika sejenak dari perkataan Isshiki kala itu, di mana kejadian ini tepatnya di episode Boruto 216, di mana pertempuran Isshiki dan dua shinobi veteran itu kala itu sedang berlangsung. Satu yang menarik di sana kala itu adalah ketika Sasuke tertimpa bebatuan dan Boruto sebagai seorang murid berusaha menyelamatkan gurunya itu. Nah, di sana Isshiki hanya melihat dan akhirnya memprediksi tentang Sasuke hidupnya itu di masa depan nanti. Dia sepertinya mengisyaratkan sesuatu nih. Sebelum akhirnya Sasuke mengetahui jika ia menyerang Boruto, dan langsung Sasuke antisipasi dengan Amenote Chikara. Nah, di sanalah Isshiki mengatakan hal seperti ini. Uchiha Sasuke, aku tahu kau akan melakukannya. Prediksiku tidak akan salah walau cuma 1 mm. Dan kau selalu seperti itu. Prediksi? Begitu kata Boruto. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana prediksi untuk masa depan Sasuke sendiri? Apakah dia beneran akan menjadi tameng buat muridnya Boruto? Dan bagaimana nih prediksi akhir cerita untuk Sasuke sendiri untuk kedepannya? Apakah ceritanya akan sama dengan Jiraiya? Oke, kita breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai prediksi Sasuke dari Isshiki serta perannya yang menjadi Jiraiya di era para Otsutsuki sekarang ini. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini karena beberapa penjelasannya itu ada berbagai teori dan asumsi, jadi mungkin aja benar dan bisa pula salah. So, let's get started. Nah, bayangkan ninja satu ini dikenal sangat angkuh di masa mudanya, berandalan elit, tapi sekarang dikenal bak seperti Jiraiya di era yang baru ini. Dia mengemban misi-misi paling berbahaya dalam era baru, serta dicap sebagai ninja paling pemberani karena masuk ke berbagai portal dimensi. Cerita awalnya kita mulai dari sini. Nah, kejadian saat itu ketika Isshiki memprediksi Uchiha Sasuke dalam episode 216 saat itu, ini memang cukup menarik sih. Kenapa? Ya, beberapa kemampuan para Otsutsuki memang bisa melihat sedikit ke masa depan, dan ini seperti Kenbun Shokunohaki dalam dunia One Piece sendiri. Tapi bagi para bangsa Otsutsuki, baik Momoshiki atau Kinshiki juga bisa melakukannya. Jika contoh Momoshiki memprediksi dari penglihatannya itu, dia mengatakan seperti ini, jika kelak dari mata biru itu segalanya akan merenggut hidup Boruto, dan itu mungkin aja terjadi. Sementara Isshiki sendiri memprediksi hal seperti ini. Uchiha Sasuke, aku tahu kau akan melakukannya. Prediksiku tidak akan salah walau cuma 1 mm, dan kau selalu seperti itu. Lalu Sasuke akhirnya terkena tongkat-tongkat hitam tersebut sambil mengatakan, kalian ini ayah dan anak sama-sama merepotkan. Nah, dari hal itu apakah benar nih prediksi Isshiki ini juga mengarah ke masa depan sendiri, di mana Sasuke ini akan benar-benar gugur pada nantinya karena menyelamatkan muridnya Boruto seperti yang sering ia lakukan? Oke, sebelum menjawab itu kita berikan data-data terlebih dahulu nih. Pertama, persamaannya dengan Jiraiya Sannin. Nah, satu hal yang pasti nih, keduanya sekarang ini memiliki persamaan besar, memiliki murid sebagai karakter utama dalam sejarah, dan membukakan pintu-pintu masa depan untuk sang murid sendiri. Dari segi kekuatan, mereka juga beberapa hal ada yang mirip. Keduanya juga ahli strategi, bahkan keduanya sendiri sangat bisa diandalkan dalam hal ini. Mereka kedua-duanya juga telah berkelana, dan hal ini membuat Sasuke akhir ceritanya itu seperti halnya Jiraiya. Dan jika Jiraiya berkelana membutuhkan waktu yang sangat lama, dan ini berlaku pula untuk Sasuke sendiri dalam misi penyusupan atau bahkan pencarian informasi. Hal ini juga dibenarkan jika keduanya adalah guru besar bagi Naruto atau bahkan Boruto sendiri yang juga sama-sama menjadi peran utamanya. Kalian lihat nggak informasi saat itu? Ketika Boruto usianya 16 tahun nanti, Boruto itu sudah memiliki katana dan jubah mirip seperti milik gurunya Uchiha Sasuke di masanya nanti. Nah, apakah mungkin dimana ceritanya seperti Jiraiya pada nantinya? Karena gini loh, Sasuke ini juga dicap sebagai ninja pemberani dalam sejarah saat ini. Oke, kalau ditanya di era Boruto ini, siapa ninja paling pemberani dan berjasa dalam dunia shinobi? Pasti salah satu kandidat kuatnya itu adalah Uchiha Sasuke. Ya, shinobi satu ini tuh bahkan tidak hanya melindungi Konoha sendiri, tapi kedamaian dunia shinobi. Misinya yang masuk ke antar dimensi, menjelajah waktu, serta mengungkap rahasia dari klan Otsutsuki memang luar biasa kala itu. Sekarang pertanyaannya gini, di era sekarang ini, apa yang membuat Sasuke dikatakan sebagai ninja paling pemberani? Oke, jadi gini, dari kebanyakan shinobi veteran, mereka semuanya itu hanya berada di pusat desa, dan misi diberikan oleh para shinobi mudanya. Namun ini tidak bagi Konoha karena memiliki Uchiha Sasuke.
Sasuke adalah tangan kanan dari Nana Daime sendiri, di mana ia dengan senang hati demi kedamaian shinobi yang melakukan tugas-tugas berat ini, dan ini yang membuatnya dikatakan ninja pemberani. Pertama itu adalah masuk ke dimensi para Otsutsuki. Nah, bagi shinobi kuat sekalipun masuk ke dalam antar dimensi seorang diri tentunya mempertaruhkan nyawa, ditambah di sana tidak tahu pula nih bahaya apa yang akan menanti. Nah, selain itu seorang yang masuk ke dalam dimensi lain terkadang membutuhkan sejumlah pasokan cakra besar. Nah, Sasuke ini sudah berulang kali melakukan misi-misi berat tersebut, yang ia menyuruh Naruto tidak memberitahukan ke siapapun. Artinya hanya para kage sendiri dan petinggi desa yang mengetahui pengorbanan Uchiha Sasuke itu. Dalam dimensi lain tersebut, Sasuke akhirnya mendapati informasi mengenai senjata rahasia Kaguya, yakni Zetsu Putih. Para kage baru tahu juga nih di mana Zetsu Putih ini bukan bawahan dari Madara, tapi mereka ini adalah senjata hidup dari Kaguya Otsutsuki. Dan ya, kita tahu pula para Zetsu sendiri masih ada di era Boruto hingga saat ini. Kedua itu adalah menghadapi Uchiha Shin dahulu. Nah, peran Sasuke ketika melawan Uchiha Shin memang dibantu oleh Naruto tentunya, namun berkat Sasuke pula ia berinisiatif nih untuk bertemu gurunya di masa lalu, Sannin Orochimaru. Sasuke sadar betul nih bahwa ia bisa menjadi ancaman bagi dunia shinobi jika para Shin ini pengguna Mangekyou tersebut tidak diberikan keterangan yang tepat. Dan melalui Orochimaru lah akhirnya ia dijelaskan siapa Shin ini sebenarnya. Nah, ini tentu begitu emosional kepada Sasuke sendiri karena Uchiha Shin sendiri menyinggung perihal Uchiha Itachi yang mana itu adalah kakak kandung dari Sasuke sendiri. Nah, ketiga itu adalah menghadapi para Otsutsuki. Ya, Sasuke adalah orang yang pertama kali berhadapan dengan Otsutsuki, dan ini ketika pertempurannya dengan Kinshiki dahulu. Ia akhirnya mempelajari sesuatu nih jika bahaya akan menanti bagi dunia shinobi sendiri jika mereka ini mulai masuk ke Konoha. Dan benar saja, Sasuke mencoba keberuntungannya ke dimensi es tersebut menghadapi Kinshiki dengan sangat cepat. Namun sebelum ia kehabisan cakra, Sasuke menggunakan Amino Tejikaranya untuk berpindah tepat dan meninggalkan lokasi tersebut, kemudian memberitahu Nana Daime. Kita tahu pula nih bahwa pertempuran puncak ini berlangsung saat dua Otsutsuki ini tersebut datang ke Konoha. Sebelum melawan Otsutsuki tersebut, akhirnya Sasuke terlebih dahulu menyelamatkan putrinya Sarada dari reruntuhan bangunan-bangunan itu. Nah, pertempuran tak terelakkan lagi saat itu sampai pada akhirnya Naruto dibawa ke dimensi lain. Nah, lagi-lagi nih peran Sasuke ada di sini. Hanya Sasuke lah yang bisa masuk ke dimensi tersebut, dan pada akhirnya kombinasi Naruto dan Sasuke berhasil mengalahkan Momoshiki dengan susah payah. Ini tidak berhenti sampai di situ saja, bahkan Sasuke laki-laki memberitahu Tsunagakure melawan Urashiki yang akan menculik Sukaku. Setelah tahu itu nih, Naruto langsung memberitahukan seluruh desa untuk bersiap menghadapi Urashiki sendiri. Ya, meski awalnya Sasuke terlihat masih lemah karena cakranya diambil dengan pancing tersebut, namun Sasuke kembali lagi-lagi berperan aktif ketika menyelamatkan muridnya Boruto dari serangan Urashiki sendiri. Sampai pada akhirnya nih, karena menyelamatkan muridnya itu, Sasuke berusaha melindungi Boruto dan Dar. Saat itu mereka kembali ke masa Konoha di mana Hiruzen Sarutobi masih memimpin. Nah, disinilah akhir dari Urashiki sendiri, di mana Sasuke menyamar dan akhirnya menjadi pertempuran dengan Jiraiya. Nah, Sasuke pada akhirnya mengawasi Boruto dan menjaga Naruto agar tidak diambil cakranya oleh si Urashiki sialan itu. Dan di pertempuran puncaknya nih, ia dibantu dengan Jiraiya. Naruto berhasil mengalahkan Urashiki dengan misi-misi telah sukses saat itu. Dimana kita tahu pula bahwa Naruto mengatakan kepada para kage jika Sasuke dan Boruto telah mengalahkan Urashiki Otsutsuki. Tapi lebih tepatnya nih, Sasuke memberitahu Naruto jika ia telah kembali bertemu dengannya di masa saat masih genin. Nah, ini salah satu momen yang menyentuh di episode-episode terdahulu. Dan bahkan nih, yang terakhir kemarin dia juga menjadi aktor yang membawa Boruto dan rekan-rekannya itu mampu menang melawan Otsutsuki Ishiki, pasangan Kaguya yang luar biasa kuat kala itu. Nah, itulah yang satu-satu menjadi alasan kuat kenapa Sasuke dikatakan sebagai ninja paling berani dan sering mengambil resiko di era Boruto sekarang ini. Dan yang terbaru ini, Sasuke akan terus menjadi pelindung utama Boruto serta orang yang akan berperan besar dalam kisah Boruto tentunya. Dan berbagai hal di atas itu belum cukup kalau ngomongin Sasuke. Pasalnya dia ini juga mengemban misi-misi sangat krusial dan berbahaya. Selain perannya yang sangat sentral, dia ini juga melindungi Konoha dari balik bayangan seperti prinsip hidupnya sendiri. Oke, kita tahu pula nih bahwa dia ini terlahir dari keluarga yang berantakan. Sasuke kecil memang tumbuh akan kebencian dan dendam kepada dunia shinobi. Tapi di era ini ia berperan sebagai penyeimbang sekaligus pelindung bagi 5 negara besar seorang diri. Sasuke adalah satu-satunya ninja yang masih aktif berkelana dan setiap waktunya ia berhadapan dengan para musuh-musuh baru. Nah, di kondisinya yang sekarang ini sebenarnya Sasuke tidaklah terampil seperti dahulu kala. Alasan terbesarnya, ia tidak mau menggunakan tangan buatannya seperti Naruto, lantaran ia selalu menganggap nih karena tangan inilah yang pada akhirnya menyesali perbuatan besarnya di masa itu, bahwa telah melenyapkan kakak yang paling menyayanginya dan melindunginya karena ia baru tahu pada akhirnya ya Uchiha Itachi.
Kita tahu pula bahwa Shinobi satu ini memang telah banyak berperan di era Boruto sekarang ini. Misinya yang sangat berbahaya menjadikannya setiap waktunya berada dalam ancaman-ancaman serius. Tapi Sasuke tidak pernah gentar karena tekad ninjanya adalah mengikuti Shisui serta Itachi. Ninja tanpa nama dan ninja bayangan itu adalah prinsip yang ia jalani dari mereka berdua. Nah, contoh lain nih saat era Gozu Tenno gulungan Kaguya. Kemunculan monster Nue dahulu memang memiliki peranan dari Anbu Akar. Danzo adalah orang yang terlibat dalam ayah Sumire. Cycle Gozu Tenno ternyata tidak hanya masalah sepele karena Sasuke akhirnya mengetahui satu hal nih, jika ia benar-benar tidak menyangka Danzo bisa sedekat ini dengan rahasia Kaguya Otsutsuki. Nah, setelah mendapati beberapa informasi dari Naruto sendiri, Sasuke akhirnya kembali dan mencari jejak-jejak milik Kaguya Otsutsuki. Sampai pada akhirnya ia masuk ke dalam kerajaan es Kaguya. Dahulu saat perang Shinobi memang istana ini sedikit ditampilkan ketika Kaguya menggunakan Yomutsu Hirasaka. Dan dalam istana tersebut ada satu hal yang Sasuke dapati, yaitu adalah soal gulungan rahasia Kaguya sendiri. Dalam gulungan tersebut, Sasuke mendapati banyak informasi penting yang ia sampaikan kepada Boruto dan juga kepada Konoha. Salah satunya adalah fakta jika Kaguya sendiri membangkitkan Zetsu Putih bukannya tanpa alasan. Kaguya menjadikan Zetsu Putih sebagai senjata pamungkasnya untuk menghadapi trio Otsutsuki yang akan berusaha menjemputnya nanti. Jadi itulah alasan kenapa Zetsu masih berkembang di era Boruto sekarang ini. Bahkan nih, di momen dahulu Sasuke ini sempat bertempur dengan para Zetsu yang telah berevolusi semakin kuat, dan saat itu memang tidak diperlihatkan di pertempuran tersebut. Yang jelas saat itu Konohamaru dan tim 7 sampai kaget pula Amaterasu itu masih menyala-nyala, dan itu menandakan Sasuke barusan berada di sini dan bertempur melawan para mereka semuanya. Nah, contoh lain, dia ini juga sempat pergi ke berbagai portal dimensi sewaktu masih punya Rinnegan. Dia juga menyusup ke markas Jigen yang akhirnya mengetahui letak dari Jubi sendiri serta simbol dari Tugu Otsutsuki itu. Nah, selain dari semua itu, perannya juga sangat krusial karena ia telah menyusup ke berbagai tempat berbahaya. Salah satunya adalah Amigakure. Nah, dari semua itu kita bisa menebak nih, apakah prediksi Isshiki ini juga mengarah ke masa depan sendiri, di mana Sasuke akan benar-benar gugur nanti karena menyelamatkan muridnya Boruto seperti yang sering ia lakukan. Karena sekarang kita pula juga akhirnya mengetahui dia sudah tidak punya Rinnegan lagi, dan dirinya juga menunggu apakah benar-benar ia akan mendapatkan plot armor seperti Baryon Naruto. Dan ada satu hal yang harus ia korbankan untuk membangkitkan kekuatan baru dari generasi baru ini. Mungkin saja adalah Mangekyo Sharingan putrinya contohnya. Jadi inilah yang sering dilakukan oleh Uchiha. Dirinya itu selalu membangkitkan kekuatan dari generasi-generasi yang baru, dan mereka mengorbankan sesuatu yang menarik itu salah satunya adalah membangkitkan Mangekyo Sharingan. Nah, kami pikir ending apapun yang terjadi untuk Sasuke nanti akan sangat layak karena dia adalah karakter yang bisa membuka jalan cerita lebih menarik lagi. Dan apakah kematian yang menimpa dirinya, apakah dia sekarat seperti Gai Sensei dahulu? Dan itulah hal yang mungkin terjadi kepada Sasuke, guys. Jadi bisa aja dia gugur seperti halnya Jiraiya, dimana peran Sasuke telah banyak sekali sampai sejauh ini, dan kita akan terus mengikuti bagaimana si ninja bayangan ini akan terus mengikuti prinsip hidupnya itu, sekaligus membimbing muridnya yang kini tengah bersemayam jiwa seorang Otsutsuki berbahaya, Momoshiki Otsutsuki. Dan sama seperti perkataannya kala itu, dia mengatakan seperti ini, "Jangan khawatir Boruto, apapun caranya aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk selalu menjaga dan menyadarkanmu, bahkan jika itu harus membunuhmu, karena kau adalah murid pertamaku dan aku adalah gurumu. Kau tahu itu?" Ya, this is Uchiha Sasuke, guys. Gimana, ada saran lain? Itulah tadi pembahasan kita mengenai prediksi Sasuke dari Isshiki serta perannya yang menjadikan dirinya mirip seperti Jiraiya di era para Otsutsuki sekarang ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.